dengerin Gali Sejarah Budaya Bekasi bareng BKMB Bagasasi. Rekan aktor seperti biasa di hari Jumat kita masuk di bincang budaya dan tema untuk pada hari ini pengantin Bekasi. Ternyata Bekasi ini juga punya khasnya sendiri ya dan ada filosofinya sehingga terciptalah satu pengantin ya yang memiliki ciri khas dan sudah hadir di studio kami ada Bang Opnan Abdul Rahman. Assalamualaikum Bang Oman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik ya Bang? Alhamdulillah malam ini lebih baik dari malam-malam kemarin. Baik. Mudah-mudahan malam besok lebih baik dari malam ini. Baik. Bawa dua narsum yang cantik-cantik ya. Iya, malam ini ya Iya. kejadian ya. Biasanya enggak ya? Kemarin jagoan. Jawara semua. Kemarin jawara semua. Iya, iya. Ditemani Ibu Haja Nurhaiti, penggali pengantin Bekasi ya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya panggilnya apa ini Ibu Pak? Encing. 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 Oh, Ya? Encing bebas. Aji. Encing Haji. Orang Encing Bekasi aja. ya, encing ya. Ibu aja nggak apa-apa ya. Oh, boleh. Lalu ditemani Ibu Aceh ya. Ini sekretaris Komite Tata Rias Dewan Kesenian Kabupaten Bekasi. Assalamualaikum Bu Aceh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah. Kayak kalau mau tata rias ini dua-duanya pasti harus cantik ya. Iya betul Kak. Baik. Saya kalau Bang Oman terlebih dahulu terkait dengan pengantin Bekasi. Ini yang menjadi ciri khasnya apa? Karena kan kalau kita lihat kan antara Bekasi dan Betawi kan saling beririsan ya. Apa yang menjadi khasnya dari pengantin Bekasi dan dari sejarahnya ini seperti apa Bang Oman? Sebelum ke sejarahnya mungkin saya sampaikan ada kabar duka ya. Ketua Umum kami Badan Kekeluargaan Masyarakat Bekasi Mbak Hajian Sohanda bin Haji Asmat sudah meninggal 8 hari yang lalu. Kita doakan semoga beliau mendapat tempat di sisi Allah dan diterima amal ibadahnya. Kami tentu merasa kehilangan atas kepergian beliau. Kemudian nanti BKMB Bagasasi tetap konsisten gitu, melanjutkan apa yang sudah diprogramkan. Itu awal aja kami informasikan juga, mudah-mudahan rekan data mendoakan ya. Nah, kita bicara tentang sejarah pengantin Bekasi ini, menurut kami kan kenapa ini kita jadikan tema gitu. Ternyata memang Bekasi agak beda Neng. Yang lebih kita kemarin bahas tentang ngarak pengantin kan. Kemudian pakemnya seperti apa gitu, masih masih belum kuat gitu. Tiba-tiba saya dapat informasi dari Ketua Dewan Kesenian ada artinya Bang katanya penggali pengantin Bekasi, Encing Nur, Encing Haja Nur gitu kan. Kalau sejarahnya menurut kami ini memang perpaduan antara budaya Betawi, Arab, Cina. Cuma akhirnya menjadi pakem pengantin Bekasi ini karena orang-orang kreatif, orang-orang hebat seperti Encing Nur dan Mpok Aceh ya. Saya ditongnya agak-agak susah. Aceh apa Aceh? Biar nanti beliau yang menyampaikan gitu. Sepintas itu aja dulu supaya saya jangan sampai salah nanti ahlinya dulu yang menyampaikan. Baik. Saya ke Bu Haji dulu ya. Gak apa-apa ya Bu Haji ya. Sejarah pengantin Bekasi kan ahlinya nih ya, tata riasnya dan sebagainya. Silakan Ibu. Sebetulnya pengantin Bekasi ini sejak baheula sudah ada. Ya. Baheula ini tahun berapa? Kami itu pada saat penggalian tahun 2004 itu kami mendapatkan beberapa narasumber dari daerah-daerah. Itu dinyatakan mereka mengatakan bahwasanya pengantin Bekasi ini sejak hilangnya pada sekitar tahun 65. Sebelumnya tuh ada di seperti itu. Namun beriringnya waktu karena banyak juga urban dari daerah-daerah yang kita kenal seperti dari Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur gitu ya. Sehingga orang Bekasinya sendiri sudah lupa memakai adat
pengantin Bekasi seperti itu. Misalnya salah satu contoh yaitu pada saat akad biasanya memakai pengantin Sunda, ya Sunda Putri. Lalu resepsi pakai Sunda Siger. Bahkan Solo, Jogja itu lebih tren ya, lebih dikenal oleh masyarakat Bekasi. Dari kondisi seperti itu kami yang tergabung saat itu di HARPI, Himpunan Ahli Rias Pengantin, itu merasa tergerak hati kami untuk menggali kembali pengantin Bekasi. Dan saat itu tahun 2004 dengan semangat luar biasa dari teman-teman, dan kebetulan saya diangkat sebagai ketua penggali, kami menggali pengantin Bekasi. Kami mengadakan membagi zona Bekasi Barat, Timur, Selatan, Utara. Karena kalau sekaligus itu tidak mungkin ya, tidak bisa dicapai seperti itu. Dan teman-teman kami tugaskan ke daerah-daerah tersebut. Alhamdulillah kami itu mendapatkan aksesoris pengantin Bekasi tahun 20-an di Pebayuran. Iya, di Pebayuran. Jadi kami ketemu dengan cucunya perias Tempo dulu gitu. Dan dari situlah dari beberapa daerah kami kumpulkan sumber-sumber tadi itu, lalu kami lokakaryakan. Dan alhamdulillah ketemu juga dengan Bang Iswandi saat itu. Kami minta bantuan Bang Iswandi sebagai seniman Bekasi ya. Kami sangat dibantu sekali oleh Bang Iswandi, dan juga perlu juga kami selalu ingat ya, bahwasanya ini kami tidak bergerak sendiri. Kami juga dibantu oleh sesepuh kami, yaitu Ketua GOW. Mungkin kenal ya dengan Ibu Damanhuri Hussein. Pak Damanhuri saat itu Ketua DPRD Kabupaten Bekasi. Sehingga langkah-langkah kami alhamdulillah dipermudah. Kami mengadakan lokakarya, lalu sosialisasi sampai diadakan lomba di tahun 2004 tersebut. Dan kami tidak berhenti sampai situ saja. Kami mencoba memperkenalkan pengantin Bekasi ini di beberapa daerah, lalu kami ikut seminar-seminar seperti itu untuk memperkenalkan pengantin Bekasi. Bila ada pameran-pameran, kami pun selalu memamerkan pengantin Bekasi. Dan alhamdulillah kerja keras kami membuahkan hasil. Di tahun 2007 itu dibakukan di tingkat Kabupaten Bekasi. Lalu tahun 2013 dibakukan di tingkat provinsi, dan alhamdulillah di tahun 2014 dibakukan di tingkat nasional. Sehingga pengantin Bekasi ini setara dengan pengantin-pengantin lainnya. Kayak Jawa, betul. Sunda gitu ya. Betul, seperti itu. Tadi dikatakan bahwasanya pengantin Bekasi mirip ya dengan Betawi ya. Iya. Memang mirip. Tapi kemarin Bang Oman sempat lihat ya pada saat kami dari Komite Tata Rias DKKB ya mengadakan kopdar itu memperkenalkan kembali untuk mengingatkan barangkali kepada para perias bahwasanya kita punya loh pengantin Bekasi gitu. Karena kebetulan di KKB Komite Perias ini kan memang perias semua. Iya. Sehingga mereka perlu tahu, yang muda-muda perlu tahu. Kalau yang seusia saya mungkin sudah tahu, tapi perlu diingatkan kembali. Seperti itu. Pengantinnya cantik banget. Terus apa sih nanti Encing Aji ini bisa jelas itu? Rambutnya ada istilah-istilah. Oh iya, Ada filosofinya ya. Iya itu. Nah itu menarik tuh, harus dijelasin juga nih, Cing. Baik. Oh iya. Kayak Ibu Nurairi? Boleh? Iya, silakan. Dari ujung rambut sampai ujung kaki itu ada filosofi. Iya. Kita kupas dari mulai rambut barangkali ya? Boleh, silakan. Biar dantak. Sebelumnya kami perkenalkan juga bahwasanya pengantin Bekasi ini namanya adalah pengantin kembang gede. Kembang gede. Iya, itu sesuai nama zaman baheula. Bahkan periasnya dikatakan apa? Kak Teh Aceh?
Kalau masyarakat yang zaman dulu gitu ya, Iya. Bu, perias itu bahkan disebutnya tukang kembang, bukan Oh. tukang rias, Kak. Iya. Yang itu yang sudah mulai hilang ya, Bun ya, julukan-julukan seperti itu. Baik. Filosofinya seperti apa ini? Sebelum saya mengutarakan filosofinya, terlebih dahulu bahwasanya pengantin Bekasi ini ada dua versi. Satu cara haji, dua cara abangan. Kenapa dinamakan cara haji? Itu melihat dari busana yang dikenakan oleh pengantin laki-lakinya, yaitu memakai gamis seperti Arab, seperti itu. Karena memang pengantin Bekasi ini dipengaruhi oleh budaya Arab, lalu budaya Belanda dan budaya Cina, ya, juga Melayu seperti itu. Nah, yang tadi cara haji itu yaitu memakai gamis bagi laki-lakinya. Adapun perempuannya sama keduanya, cara haji ataupun cara abangan, yaitu pakai baju Ciang-i. Nah, baju Ciang-i sendiri kan dipengaruhi oleh budaya Cina. Ya, seperti itu. Lalu yang cara abangan ini dipengaruhi oleh Belanda dan Melayu, memakai seperti halnya abang Bekasi, yaitu memakai beskap warna hitam, lalu celana hitam, tapi memakai kain, ya kan, kain selutut. Itu kainnya namanya gebengan, yang kotak-kotak itu namanya gebengan, kain gebengan. Tadi ada dua, cara haji dan cara abangan. Kemudian setelah itu apa lagi? Filosofinya? Ya, Kayaknya pengen banget ya. apa biar jangka, jadi Masih rekan ingat jangka aja itu paham. filosofinya. Sedikit-sedikit Eh, Bu. boleh. Menambahkan juga ya, Bun, Baik, selain tadi ada cara abangan dan tadi ya Cara haji. Cara haji, ya. Untuk tata rias pengantinnya sendiri yang perempuan sama ya, Bun? Sama. Sama. Hanya emang perbedaannya dari busana prianya saja. Iya, betul. Oke, baik kali untuk filosofinya, silahkan Bunda Nuna. Lempar-lemparan ya. Kita mah dengerin aja. Oh iya, kita teh boleh. Jadi filosofinya mulai dari rambut ya. Ya. Nah, rambutnya sendiri ini seperti pengantin-pengantin lainnya memakai konde. Akan tetapi kondenya ciri khasnya yaitu konde jucung. Naik ke atas ya. Betul. Nah, ini ada tiga tumpuk gitu ya. Maksudnya diputar, lalu ada berbentuk kayak kerucut seperti itu. Seperti gunung ya, seperti. Nah, ini sendiri ada filosofinya. Pada saat memakaikannya ini, setelah diikat rambut tersebut, kalau yang pendek tentunya harus dibantu dengan cemara. Nah, itu diputar ke arah kanan, dari kiri ke kanan. Nah, ini filosofinya bahwasanya hidup kita ini harus mengarah ke hal-hal yang baik. Misalnya dari hal jelek harus diarahkan ke yang baik seperti itu. Jadi dari kiri ke kanan. Lalu dibentuk tiga tumpukan itu. Ini mengartikan bahwasanya ada 3 dimensi. Dimensi alam, dimensi insania, dan dimensi spiritual. Seperti itu. Alam, seperti kita ketahui bahwasanya kita berada di alam, ya kan, di alam yang kita tinggali ini. Lalu insania itu hubungan manusia dengan manusia, seperti itu. Adapun spiritual adalah hubungan manusia dengan Allah, dengan Tuhan yang pencipta, seperti itu. Luar Ya. biasa ya. Bayangkan dari penataan rambutnya aja udah. Saya ngebayangin 3 ini gimana? Itu baru sanggulnya aja loh, Kak. Itu sanggulnya dari rambut kita sendiri atau memang udah sanggul dibuatan? Dipakai nah seperti ini. Iya. Oh. Jadi mungkin kalau zaman dulu kalau untuk perempuan yang rambut panjang mungkin bisa Bisa pakai ya, rambut iya. asli. Lebih enak ya. Cuma kalau emang kekinian kan pasti butuh alat bantu ya, Kak. Iya. Ya. Namanya apa, Bunda? Cemara. Iya. Oke, cemara. Cemara. Itu rambut asli kita sama rambut palsunya itu disambungin ya? Iya, Jadi diikat. diikat, kemudian Mm. digulung. Kita ikat ke Ah, atas ah. seperti ekor kuda gitu. Iya. Hanya saja ditaruhnya di puncak kepala, di crown ya.
Sehingga sanggulnya itu ada di atas, di sini Iya. bukan di belakang, di atas. Itu yang disebut cucung tadi ya. Di sini ya, Konde pas di cucung. atas kepala sini ya. Iya, Posisinya di ubun-ubun ya Bu. iya betul. Waduh, berat banget ya. Itu baru kondenya aja ya. Belum hiasan-hiasannya. Iya. Nah, itu pelengkapnya tadi aksesoris lain. Aksesorisnya apa aja, Bu? Aksesorisnya ini ada 11 aksesoris. Mulai dari jajagoan. 11 tusukan ya? bisa Bukan, ya? 11 jenis. 11 jenis. 11 Oh. jenis. Yang pertama, Ada yang namanya jajagoan. Nah, kalau mirip Betawi nih. Mm-mm. Kalau Betawi itu namanya apa? Ini burung hong. Burung hong. Kalau di Bekasi ini punya jajagoan. Kenapa memakai jajagoan? Ini filosofinya karena orang Bekasi ini jago-jago nih. Oh, iya. Kayak jawara-jawara gitu ya. Jawara-jawara. Dan di Bekasi sendiri terkenal dengan pahlawan-pahlawannya yang luar biasa kerennya melawan penjajah seperti itu. Lalu ada lagi toka-toka. Iya. Nah ini juga toka-toka ini menutupi kayak cadar gitu. yang penari topeng itu bukan? Seperti Kayak itu. rumbai-rumbai gitu ya. Nah, pengantin Cina itu Betawi kan ada- juga ya? Betawi. Rumbai-rumbainya, ya. rumbai. Nah, itu bedanya kalau Betawi itu kan tidak memakai benang wol ya. Nah, kalau ini memakai benang wol di bawah-bawahnya itu. Di ujung rumbai-rumbai itu ya? Iya, betul. Yang berikutnya ketiga aksesorinya. Aksesorisnya. Oh, maaf. Itu toka-toka tuh yang di dada. Kalau Oke. yang itu namanya siangkok. Siangkok. Cina banget ya? Iya. Siangkok. Ya apa sih yang kok itu? Siangkok tuh yang cadar itu. Oh, rumbai-rumbainya. rumbai. Penutup Bulatan. wajahnya. Oh, Ada oke. bobanya gitu kan. Oh, iya. Nah, Berarti dulu Laksamana Cheng Ho pernah kesini. Keren Bekasi pokoknya. Iya. Nah, siangkok ini dulunya itu yang benang wolnya ini warnanya merah putih. Karena kecintaan dengan tanah air, karena waktu itu zaman perjuangan Iya. seperti itu. Harus merah putih ya? Merah putih bawahnya? zaman itu, tapi saat kami menggali kami menyesuaikan, ya kan. Akhirnya kita samakan dengan disesuaikan dengan busana. Busananya sendiri itu Bekasi ini ada tiga warna, yaitu memakai hijau, Iya. pink, dan kuning. Jadi bisa memakai salah satunya ini. Kenapa harus warna? Nah, hijau? ini warna-warna dinamis. Orang Bekasi memang terkenal dengan dinamis, ya, energik luar biasa, sehingga baju-bajunya pun mencerminkan jiwanya gitu. Tidak orang Bekasi kan begitu ya. Iya. Hijau mungkin maknanya apa? Go green kah? Saya nggak masuk kriteria. Pink Ntar pakai mungkin pink, pink pakai lebih pink. kalem gitu Iya. kan. Kalau kuning kayaknya ceria gitu. Iya, Bener ya? betul, ya betul seperti itu. Ya nggak tahu dah lagi. Seperti Oh iya, mana yang ceria ini ya? ceria kan ini. Kalau kita lihat penarinya juga kan Bekasi itu selalu memakai warna-warni gitu. Iya. Nah, seperti itu warna-warna itu. Apa teh Aceh? Cheerful kalau Cheerful. kata anak zaman Ya, Cheerful. cheerful. Iya. Ini ada 4, apalagi nih Bu? Tadi apa siangko ya baru? Iya, ya? siangko udah. Lalu, jajagoan sudah? Sudah. Jajagoan. Lalu tadi kan Pak memakai konde jucung ya? Iya. Nah, di konde jucung lalu ada juga di bawahnya itu disematkan mahkota. Mahkota kecil ya. Jadi siangko itu di depan sini, sementara di dekat kondenya itu ada mahkota. Lalu ada juga kembang pacul. Kembang pacul. Kembang pacul. Aneh kan ada yang namanya kembang pacul. Kalau di Betawi itu kan ada kembang kelapa, ya, kembang tadi kelapa. bawatu ya kan. Ini kembang pacul. Kembang pacul itu bentuknya seperti cangkul. Itunya ada begini. Ini ada batangnya. Oh. Yang kayak tusukan Di sini. Jawa itu kan? Bukan. Oh bukan. Bukan. Pokoknya orang Bekasi memang kreatif. Iya, gitu. makanya namanya Nah, ini kenapa dinamakan? Nah, ini ya. Mhm.
pacul tuh seperti Oh ini. iya iya. Oh iya tusukan itu ya. Ya, ini ada 4 buah kembang pacul tersebut ya. Ini karena apa? Karena daerah Bekasi ini Agraris ya. agraris, ya. Banyak petani-petani ya, seperti itu. Lalu ada juga ceker ayam. Nah, tadi dikatakan kalau Betawi ada kembang kelapa ya. Iya, ceker ayam. Bekasi ceker ayam. Itu yang di mananya? Di dekat Masih sini lagi. dekat Shellco tadi itu di atasnya. Oh. Ya. Nah itu filosofinya apa? Ayam kan ceker-ceker tuh mencari nafkah rezeki, ya, iya, rezeki. Oh. Nah, diharapkan pengantin juga rajin mencari rezekinya. Seperti itu. Lalu ada apa lagi ya? Saya harus cek. Nggak apa-apa, lihat contekan nggak apa-apa. Boleh. Cing aja. Jadi ketawa nih. Tadi udah jajagoan, Udah. ceker ayam, kembang pacul, ada juga kembang goyang. Oh, oke, ada lagi. Kembang goyang ini ada 40 buah. Wah, banyak tuh. Tadi kodenya aja katanya udah berat ya? Iya. Nah, baru ini perbandingan sama mentul ya Bun ya. Ah. Jawa mentul. Oke. Kita kembali. Berarti yang Di atas kode itu. melingkar gini ya. Ini Kak, jadi posisinya tuh menyebar ya Bun ya. Di antara sanggul jucungnya itu jadi ditata sedemikian rupa mengelilingi dari si sanggul jucung. Oh, itu. enggak yang setengah kepala gitu Oh, enggak? bukan. Itu di Sunda ya itu. ada. Iya, kayak model Kembang Sunda goyang. atau Jawa kan ya. Kan jumlahnya terbatas ya Kak. Iya. Ini uniknya nih pengantin Bekasi itu ada berapa Bun jumlahnya? 40. Ada 40. Jadi bentuknya memang lebih kecil ya Bun. Dan itu cara aplikasinya tuh menyebar di seluruh bentuk si sanggul jucung. Berarti di belakangnya juga ya enggak? Iya, sanggul jucung kan begini Bentuknya kan di atas atas ya, ya, Kak, lucu. ya. Ah. Seputarnya, Oh, muter, iya. Iya. Seputarnya Nanti pada belakang sanggul. Iya. Saya enggak kebayang. Mau jadi pengantin Bekasi? Boleh, boleh. Dandanin saya. Iya, betul. Siap ya, kita dandanin ya nanti ya. Jadi modelnya boleh. Jadi rekan data ini membayangkan ya bagaimana Iya. keren lah pengantin Bekasi ini yang sudah melalui proses penggalian luar biasa kan Ngaji Iya. ini kan bisa jadi apa ya setelah menasional pengantin Bekasi ini harusnya juga sebetulnya terinspirasi dari ketika pelantikan presiden. Oh, Pak iya, Presiden betul. Pak Prabowo itu pakai Pak Bekasi Prabowo. kayaknya tuh. Nah, Ya, sebagai kalau Betawi apa Bekasi kapan lah. nih kita ketemu Pak Prabowo? Menurut saya gini, ini kan menginspirasi kan buat Iya. para penata rias itu, ya kan. Setelah diperkenalkan oleh orang nomor 1 di Republik ini, Iya. ditambah lagi tadi proses penggalian pengantin yang luar biasa, harus cepet-cepet nih, jangan sampai momentumnya hilang gitu loh. Iya, betul. Itu ya Cing Haji ya, Betul. yang Ya, harapan Wajib kami ya. seperti itu ya. Iya. Kan ya? Betul. Tapi tadi belum selesai itu kita Belum. sampai berapa lagi? Iya. Lanjut. Habis kembang goyang 40. 40. Nah, ini filosofinya apa? Di 40 tahun itu Nabi Muhammad diangkat menjadi rasul. Lalu di usia 40 biasanya manusia ini adalah apa ya, mulai sukses gitu kan, banyak orang Sudah di usia, sukses ya. di matang, Ya, usia usia matang, mapan. usia mapan ya, seperti itu. Lalu gelangnya itu namanya gelang balok. Lalu ada juga cincin yang cincin kana, yaitu berbentuk wajik. Nah, ini uniknya, cincin itu yang di sebelah kanan itu memakai 2, kiri kanan. Lalu yang di kanan itu diselipkan sapu tangan, selampe, orang Bekasi Iya, bilang. selampe. Selampe. Itu dari kecil. Selampe ya? Selampe Sampai ya, saya juga sampai. Nah, namanya selampenya Pulau Pinang. Nah, selampe Pulau Pinang ini yaitu misal tadi bajunya pink ya. Iya. Nah, selampenya warna pink, lalu ada pinggirannya warna hijau atau kuning, seperti ada 2 warna. Pokoknya perpaduan 3 warna itu ya. Seperti itu. Kayak penari ini kalau gitu. Nah, Dia kasih selampe mungkin kalau keringetan gini-gini ya. jadi pada saat dia di pelaminan, Iya. gitu ya. Nanti kan ada orang yang salaman dia Iya. begini, nah selampenya tuh awir-awiran, apa sih ya? Awir-awiran. Menjuntai. Menjuntai. Ya, sebenarnya Iya, ini seperti salah itu. satu pengaruh dari Cina juga ya. Betul. Bu, ya. Cina, Masyarakat Cina itu
juga ya. gemar mengenakan selampe, sapu Oh tangan. iya, ketika Supaya dia ada mereka- acara ya. Iya, iya. Bahkan emang dari kesehariannya masyarakat Kayaknya sering nonton ya. Drama Cina. Rajin. Pakai Cina zaman Saya dulu dari ya. ada, Iya, dulu benar saya pernah lihat. Telur putih, Iya, iya, dia selalu ini ya. pegang Benar. sapu tangan gitu-gitu. Itu salah satu pengaruhnya, Kak. Iya. Iya, iya. Lalu apalagi Bu? Lalu Sampai ada kalung, kalungnya Kalung, kalung, oke, ya, kalung. tebar. Lalu, nah di atas tadi konde jucung itu ada paku pancer atau pasak bumi. Jadi bentuknya itu seperti bunga melati ya, Ya. ada 5 kelopak gitu, banyak kelopaknya gitu. Nah ini dia paku. Kalau tadi kan kembang goyang agak melengkung, agak goyang-goyang. Kalau ini kaku ditaruh di atas konde tadi. diselipin dengan Enggak, dia ceblok. Oh, tempatnya memang harus di Di situ ya. atas, iya. Filosofinya Filosofinya ini yaitu memperkokoh tekad menjalani rumah tangga. iya, iya. Pakemnya memang harus di tengah-tengah situ ya. Jadi tadi kan ada 3 tuh, Iya. 3 dimensi. Iya. Jadi paling atasnya tuh ada dikasih paku itu tadi. Semoga kalau dicabut nggak berubah ya. Iya, benar kan. Dulu begitu ya. Enggak. Aku makanya kan suka ada istilah papat kalima pancer tuh. Iya, Oh. itu. Sudah tuh ada seperti itu ya, Bun ya. Jadi Betul. pancer itu pusat, Kak, tengah. Iya, pusat. Seperti Iya. Iya, makanya di sini paku pancer namanya. Apalagi Bu? Lalu ada juga tadi ada kembang pacul. Nah, ada Kembang juga pacul, parang-parangan. Tadi kembang pacul sudah ya. Ya. Nah, parang-parangan ini, nah ini seperti pengantin Jogja ya. Nah, seperti pengantin Jogja ada disematkan di telinga. Itu ada sepasang ya, itu ada 2 ya. Bentuknya seperti bulan sabit diselipkan di telinga. Di sini. Oh ya, di belakang sini ya. Begini bentuknya. Iya, biasanya ada hiasan oh iya. Iya. Kayak Sri Kandi ya. Iya. Iya. sebenarnya juga sebenarnya ada ya, Bu ya. Cuman istilahnya sumping kalau. Oh iya, Sumping. Iya. Nah, ini pengantin ini diharapkan jangan mendengar omongan-omongan yang jelek. Ya, biasanya kan di rumah tangga tuh suka ada lah isu-isu yang tidak baik seperti itu sehingga mempengaruhi keutuhan rumah tangga dan sebagainya. Jadi pengantin tuh diharapkan ya jangan mendengar isu-isu yang buruk seperti itu. Ke Menjaga, pasangan yang ya. menjaga. Baik, filosofinya banyak ya. Ini melalui proses penggalian yang nggak sebentar kan. Iya, sehingga dari dapat ini berapa ya. lama nih kan. Tapi sebetulnya memang kalau bicara tentang pengantin kasih ini, Neng Ufi, kita ini kan paling tua ya. Dari zaman kerajaan Tarumanegara pengantin udah ada. Iya. Itu loh, cuma memang makin kesini kan ada gradasi, ada Iya. mulai tadi ada yang menggunakan, nggak lama-lama akhirnya hilang sehingga cuma sedikit sekali yang tersisa kan. Iya. Orang Bekasinya doang yang tersisa gitu kan. Tapi ketika ada proses penggalian muncul lagi, maka filosofi tadi menurut saya ini bisa jadi tidak keluar dari pakem yang awalnya opat kelima pancer tadi itu. Ya kan? Ini kan bahasa yang di lubung gitu loh, ya kan? Yang dijelaskan sama Bang Abi ketika Iya. bicara tentang keranggan kan, Iya, benar. bagaimana Ada Sundanya juga ya. budaya itu dijaga. Dan pengantin Bekasi ini adalah jawaban dari apa yang nomor 2 kita gali kan. Kencing haji ini sama empok Aceh ini yang makin memperkuat ternyata memang budaya Bekasi itu luar biasa. Malam ini kita dapat jawabannya nih. Iya. Tinggal eksibisinya kan. Ada festival pengantin Bekasi yang memang harus dimunculkan kan. Itu loh, di skala lokalnya udah belum, gitu kan. Regionalnya sudah belum, nasionalnya. Ya. Maka nanti ke internasional, mudah-mudahan nanti ketika ada ratu atau apalah istilahnya yang mendunia, budaya Bekasinya yang dimunculkan, diwakili oleh Bekasi. Iya. Baik. PR-nya makin panjang. Oh banyak. Maaf ya Bu, kalau sini pasti kasih PR sama Bang Oman. Ya,
Tadi kan yang kita sebutkan filosofinya baru aksesoris ya. Iya. Nah, busana sendiri itu ada filosofinya. Oke. Ya. Apa ini Bu? Sebutin Nah. Bu. Modelnya juga Ya, tadi pakemnya memang harus seperti itu gitu ya. Yang perempuan itu memakai ciang-i kan. Nah, jadi atasnya baju ciang-i, yaitu baju apa kayak apa sih ya? Kurung? Sekarang Baju kurung ya. Atas bawah ya? Atas bawah. Bawahnya roknya agak lebar gitu ya. Seperti itu. Nah, ini dihiasi oleh bunga. Nah, ini bunga teratai ya, bunganya. Kenapa teratai? Itu juga Saya udah punya jawabannya. Teratai. Kenapa harus Ya, teratai? Kenapa teratai? Ya, kenapa teratai? Nanti dengerin dulu penjelasan beliau, nanti saya tambah. Ya. Jadi ini dilihat dulu dari alam sekitar Bekasi nih. Zaman dulunya itu kan banyak sekali rawa-rawa di Bekasi, dan di situ pula tumbuh teratai, ya kan? Teratai sendiri kan tumbuhnya di air, di rawa ya, di air. Air itu adalah sumber dari kehidupan. Ya. Lalu teratai ini juga dipakai oleh mahkota raja ya Pak? Iya, Tarumanegara. Raja Tarumanegara ya. Memang Paman sempat- Raja Purnawarman. Iya, sempat singgah di Bekasi ya. Rajanya. Iya. Rajanya. Rajanya. Jadi Tarumanegara itu adanya, kalau sebagian masih mempertanyakan, tapi Tarumanegara adalah kerajaan besar yang ada di Bekasi, di Jawa, tapi adanya di Bekasi. Rajanya Purnawarman. Iya. Nah, itu simbolnya adalah Ganesha, gajah bermahkota teratai. Jadi kalau tadi pengantin ada simbol teratai, memang tadi tidak lepas dari masa lalu gitu loh. Stempelnya aja ini belum kita pegang. Kalau stempel kerajaan ya. Nanti kita buat di percetakan. Lagi Bu. Nah, teratai sendiri itu kan menancap tumbuh di akarnya itu jauh di bawah ya, di tanah seperti itu. Akan tetapi daunnya lalu bunganya itu di permukaan air seperti itu. Nah, bunganya yang terkenal teratai itu indah ya bunganya. Nah, ini melambangkan perempuan, ya kan, cantik nih. Perempuan Bekasi ini filosofinya silahkan mengekspresikan dirinya, gitu kan, sebagai apa saja, ya kan. Tentunya yang positif, ya kan. Akan tetapi harus ingat pada kodratnya. Tadi itu akarnya kami nancap tadi Bapak. Jadi kodratnya sebagai perempuan, dan tentu harus memegang kuat yaitu akidahnya. Jadi di tempat yang kotor sekalipun teratai kan tumbuh dan berkembang dengan indah. Kira gitu. Sepertinya begitu. Iya, betul. Tempat lain nyebutnya lotus, tapi di kita lotus. teratai. Bajunya modelnya hanya itu saja ya Bu ya? Iya, memang itu yang bakunya. Yang bakunya ya. Adapun misal si perias ini menyesuaikan keinginan klien, bisa dimodifikasi, ya kan. Akan tetapi yang namanya pengantin modifikasi itu hanya diperkenankan 30%. Ya, itu seperti itu itunya ya, standarnya ya. Tapi ada juga yang namanya pengantin komersil. Nah, kalau udah komersil tentunya ya silahkan lah eksplorasi. Silahkan memakai misal gaunnya model kebaya ekor, kebaya yang panjang, menjuntai, silahkan, nggak apa-apa. Itu namanya pengantin komersil, karena ya dikomersilkan untuk dijual seperti itu. Akan tetapi kalau kita misal mengadakan lomba pengantin Bekasi ya, pakem ya, harus yang pakem. Lalu ada juga kategori pengantin Bekasi modifikasi. Itu modifikasi, dimodifnya hanya 30%. Untuk teratainya warnanya memang pakem juga Bu. Teratainya pink. Pink ya? Iya. Tapi kalau baju pink nggak mungkin yang teratainya pink juga kan ya? Tapi kan kalau pink itu masuk ke hijau, ya kan? Iya. Masuk ke pink juga, ya kan? Misalnya pinknya kan pink pucat, bunganya agak tua seperti itu. Atau campur kuning gitu ya? Ya bisa. Disesuaikan. Kalau bajunya kuning,
tinggal sesuai aja Bu, dari teratainya itu ya. Iya, betul. Yang penting 3 warna itu masuk ya Bu, ada di dalamnya. Nah kalau di dalam prakteknya ya, Cing Haji sama Mpok Aceh, masyarakat yang mau merayakan resepsi apa istilahnya itu yang mau akad gitu, banyak nggak sih yang menggunakan apa istilahnya nih pengantin Bekasi ini, atau dia mau ke Eropa aja lah gitu, ke mana gitu, tadi kan ke Belanda ya Iya. kan? Iya, sedikit sharing sih Pak ya, karena Iya. saya juga selaku pelaku tata rias ya, beberapa melihat kenyataan di lapangan memang dewasa ini memang masyarakat kita ya, khususnya untuk konsumen kita sebagai penata rias gitu ya, kebanyakan memang sudah mulai tergeser ya Bun ya. Bahkan memang Bekasi sendiri mayoritas untuk kebutuhan resepsi pernikahan, akad pernikahan, pengantin itu kebanyakan menggunakan sigel Sunda itu tadi ya Bun ya. Bahkan yang mungkin beberapa untuk orang Bekasinya sendiri lupa seperti itu, bahwa kita sendiri tuh sebetulnya punya. Untuk wilayah Cibarusa sendiri sebetulnya karena saya kan asli domisili dari Cibarusa. Di Cibarusa itu kental sekali dengan istilah namanya kembang gede itu. Hanya memang request dari orang tua biasanya Bun yang pakai itu. Makanya mungkin untuk generasi Gen Z mungkin yang zaman-zaman sekarang mungkin kurang kenal gitu ya Kak ya. Makanya saya juga sebetulnya beruntung sekali hari ini bisa punya link sahabat, keluarga, guru juga ya, salah satunya Bunda Haja Nunung ini yang memang kita sudah tergabung dalam satu organisasi ya, Komite Tata Rias DKKB itu. Jadi memang merasa punya wadah untuk memperkenalkan kembali, khususnya memang melalui agen-agen kita yang nyatanya memang perias atau MUA sekarang orang sebutnya seperti itu. Harapannya sih mungkin ke depan selain mungkin menawarkan gitu ya Kak ke klien, ke masyarakat, juga sambil dikenalkan kembali ada loh kita tuh punya gitu adat pengantin Bekasi sendiri tuh ada sebetulnya. Jadi jangan malu gitu. Memang sih kebanyakan dulu tuh Bun, jadi dari yang sanggul jucung itu mungkin katanya kalau yang pengantin hijab agak susah katanya diaplikasikannya seperti itulah. Cuman mungkin bisa digali lagi ya, dimodifikasi lagi gitu. Jadi memang perias ya, makanya itu salah satu tugas kita juga Kak, saya gitu yang tergabung di dalam organisasi ini di Komite Tata Rias yang sekarang saya geluti ini, untuk meyakinkan kembali gitu ke masyarakat, khususnya ke calon pengantin, bisa kok gitu, dan cantik loh, kita punya ciri khas sendiri dari pengantin Bekasi. Seperti itu Bunda Nunung ya. Kalau untuk make upnya bagaimana? Kalau make upnya itu Bekasi ini menyesuaikan. Yang dilihat apa eyeshadow biasanya ya. Eyeshadow, lalu lipstick ini menyesuaikan dengan warna busana. Jadi make up cantik. Kan sekarang kan banyak tuh permintaan dari si klien maunya flawless yang agak-agak lipstiknya yang merah banget itu. Jadi, maksud pakem jadi gitu nggak sih gini, Bu? kalau pakem ini biasanya dipakai untuk lomba atau untuk ujian, ya kan? Ini karena ada juga nih para perias ini juga mereka mempunyai sertifikat, dan sertifikat ini disesuaikan dengan jenis tata riasnya, ya kan? Dan ini pun bisa seperti saya nih, saya kan sudah menjadi penguji tata rias. Dari mulai perias, lalu ikut ujian-ujian sehingga ada standarnya harus sekian sertifikat, itu menjadi instruktur. Ada ujiannya instruktur. Setelah jadi instruktur, yaitu jadi penguji. Itu ada tahapannya sendiri seperti itu. Nah, ujian-ujian ini memang yang diujikan ada yang tradisional. Jadi pakem. Misalnya Sunda Putri. Sunda Putri itu yang pakemnya seperti apa? Eyeshadownya kan hijau, ya kan? Akan tetapi ya itu tadi ada kalau sudah komersil, ya kan? Kita mengikuti request dari pengantinnya, ya. Karena apalagi zaman sekarang mah nggak mau lah yang jadul katanya ya. Yang kekinian gitu ya. Pengennya yang kekinian seperti itu. Jadi pengantin ini dipakai untuk apa gitu? Kalau memang
tadi saya katakan lomba lalu kategorinya adalah tradisional, harus tradisional dari mulai make upnya gitu kan, lalu busananya. Nah kalau yang modifikasi silakan dimodif. Menambahkan ya Bu. Iya. Iya, jadi untuk dari segi tata riasnya sendiri mungkin kalau pakem itu ya seperti tadi Bunda Nunung ceritakan bahwa klasik kita bilangnya. Jadi aliran makeupnya tuh klasik. Jadi sesuai sama pakem, warnanya hijau, alisnya seperti ini. Jadi nggak bisa tuh kayak Korean look, nggak bisa. Kalau untuk kebutuhan pakem, yaitu nanti dipakainya seperti tadi Bunda Nunung. Jadi kalau misalkan untuk kebutuhan di lapangan berhubungan langsung dengan masyarakat, sudah dipakai dari acara hajat, pesta. Nah itu kita bisa sesuaikan dengan request pengantin. Misalkan mau yang model flawless nih kata kakak, aku mau yang kekinian, boleh seperti itu. Jadi menyesuaikan. Jadi bisa pilihannya itu klasik atau yang memang kekinian sesuai dengan kebutuhan penempatannya seperti apa. Baik. Untuk komersilnya ya istilahnya, jadi tergantung dari si kliennya maunya kayak gimana gitu ya. Nah Lutfi, Ya. saya lihat ini tugas berat nih buat Ngaji sama Mpok Aceh nih. Nah, dikasih yang berat-berat Iya. Kalau kita nggak pengantin sadar. kembang gede ini ternyata di Gen Z ini ya, Gen Alpha Iya. ini kan kurang populer ya. Benar. Tapi kan tadi ada solusi. Iya. Ada pengantin klasik atau Iya. vintage lah ya, kira-kira begitu ya. Nah, bagaimana sekarang mengupayakan nih pengantin Bekasi menjadi dikenal oleh generasi Gen Z ini atau Gen Alpha itu untuk ketika nanti mereka mau pesta, mau pelaminan, memilihnya langsung udah gak ragu-ragu lagi, nggak pakai gaya-gaya Korea atau mana gitu kan, udah Bekasi aja gitu. Karena ternyata Bekasi kalau kita lihat catatan ke belakang itu luar biasa kan. Mas Bud 13 tahun dia riset untuk menemukan jati diri orang Bekasi kan. Iya. Begitu udah ketemu masa malu pakai identitas kebekasian kan melalui pengantinnya ini. Nah ini PR besarnya adalah tinggal mensosialisasikan. Banyak lah kan blow up gitu loh. Iya. Di media-media kayak kita malam ini kita gerwain aja kan, rekan Dakta nih Iya. pengantin Bekasi. Besok kalau ada yang mau ijab kabul orang Bekasi, tinggal kontak sini aja lah gitu loh. Nanti tinggal bagaimana tampilannya boleh kita demo gitu kan. Iya. Kita perkenalkan gitu loh. Kembali lagi memang masih harus berupaya memperkenalkan yang lebih. Iya. Kalau misalnya yang lebih bersedia nanti di Radio Data dirias di sini siaran harian gitu kan. Atau enggak kerja sama dengan WOWO? Sudahkah untuk kayak ngasih hasilnya bahwa ini ada Bekasi Ada seperti pilihan seperti ya, gitu. pilihan untuk Sebetulnya gini, kami sendiri sudah mensosialisasikan ya berkali-kali, artinya kami mengadakan seminar-seminar yang dihadiri oleh para perias seperti itu. Ya mungkin ini memang perlu kerja keras lagi seperti itu, karena apa yang langkah-langkah yang sudah kita lalui itu ya keberhasilnya baru sekian persen gitu ya Teh Aceh ya. Nah mungkin ya kalau kita ingin seperti yang Abang sampaikan ya itu, mungkin Abang juga perlu membantu nih, Ya. bantu kita sebagai budayawan ya ya. Kasih PR Bila balik. nanti jadi nggak apa-apa. Sama-sama PR lah boleh. Saya sih udah langsung aja nggak apa-apa jadi WO-nya, nggak apa-apa jadi organisernya kita kenalkan. Kenapa? Karena memang ini kita kembalikan kepada klien, kalau bahasa mereka ini kan kembali kepada pilihan klien. Iya. Apakah mau jadi raja sehari dengan busana pengantin Bekasi gitu kan. Iya, Nah benar. tinggal kan kita mempertegas, raja Bekasi itu kan luar biasa, taruman negara, rajanya Purnawarman. Mau jadi raja Bekasi ya tampillah dengan pengantin Bekasi kan gitu kan. Iya. Nah tinggal nanti digali lagi tampilan raja Bekasi itu seperti apa. Ketika itu ya. Ya, baik. Gitu. Kita jeda sejenak, nanti kita akan lanjutkan kembali ke informasi berikut ini. Nyoh dengerin Gali Sejarah Budaya Bekasi bareng BKMB Bagasasi. Rekan Dakta, kami lanjutkan kembali tema kita pengantin Bekasi. Luar biasa, tapi masih sangat disayangkan
anak-anak generasi sekarang itu pada nggak mau ya, maunya tuh yang ngikutin artis, tren sekarang, modern dan sebagainya. Mungkin menjadi PR kita ya untuk semuanya, untuk pemerintah juga, untuk penata rias, dan semuanya memang harus menjadi konsen agar yuk kita pakai budaya kita, karena kan kaya banget ya. Saya ke Bang Oman, gimana nih Bang? Ya memang ada yang lagi-lagi PR kita gitu loh. Kenapa? Ini kan buat anak-anak generasi Alpha Gen Z ini yang pada belum married kan, belum pada nikah, persiapan. Mereka kan punya agenda kan. Yeah. Kalau sekarang kalau nggak salah yang lagi tren itu, mereka itu menikah tuh ke KUA. Langsung ke sana, pikir kosnya kan, biaya segala macam. Terus setelah itu uangnya banyak dimanfaatkan untuk kebutuhan mereka, mau beli rumah, beli kendaraan segala macam. Ada ruang yang memang nanti harus diisi teman-teman tata rias pengantin Bekasi, apakah bisa masuk ke situ. Terus juga kan memang harus sering disosialisasiin pengantin Bekasi. Yang kebayang tadi kan misalnya ngejucung aja misalnya gitu kan. Orang ngebayangin kan kayak di topeng tuh ada yang lucu-lucunya kan gitu loh. Atau di Punakawan ada yang rambutnya berdiri gitu kan. Padahal tidak seperti itu. Kalau tadi lihat tampilannya kan luar biasa. Pengantin perempuannya cantik, yang cowoknya gagah gitu kan. Kolaborasi ini dengan disesuaikan dengan kondisi kekinian, menurut saya nih ya, dari tadi perjalanan panjang sejarahnya Bekasi. Dulu memang ada rajanya, kemudian ada permaisurinya, ditampilkan kekinian, mereka benar-benar merasa seperti yang rajanya Bekasi zaman dulu. Nah, hal seperti itu bisa nggak nih menjadi muatan mempengaruhi generasi Alpha dan Gen Z ini untuk ketika dia milih mau merit busananya pakai adat Bekasi udah nggak ragu-ragu lagi. Iya, bukan karena orang tuanya ya biasanya ya. Dia sendiri yang sadarin diri gitu loh, bahwa dia pakai ini. Dia ingat perjalanan panjang sebuah kota namanya Bekasi, tapi juga dia harus melanjutkan kehidupan dia masa depannya dengan tampilan yang sudah dibikin oleh teman-teman tata rias itu. Memang layak mereka seperti raja dan ratu sehari, itu loh, seminggu, sebulan, seterusnya. Selamanya. Forever. Gimana nih Ibu Nurhaiti, PR-nya juga ya? Iya, ini PR ini. Bang Oman emang ngasih PR. Setiap kesini kasih PR. Perlu saya balik. Sebetulnya. Bantu Bang ya. Tanpa dibantu kami tidak bisa berbuat banyak. Karena yang sudah kami perbuat sebetulnya sudah melalui berapa tahun ya Teh? Seperti itu. Itu luar biasa. Teman-teman dari tim penggali ini luar biasa ya. Sudah berbuat. Nah, tinggal sekarang saya kembalikan ke Bang Oman nih sebagai budayawan. Ya, langkah-langkah yang harus kita kerjakan saat ini setelah Bang Oman kemarin menyaksikan langsung soalnya Teh kesana sampai nggak mau pulang dia ngelihat pengantinnya cantik ya kan. Mungkin pengen lagi pakai baju pengantin Bang Oman. dan kebetulan kami kan mayoritas memang ibu-ibu ya, perempuan semua gitu. Bang Oman betah gitu kan. Nah, makanya alhamdulillah nih kami diberi kesempatan dengan Teh Aces untuk ngobrol-ngobrol di Radio Dakta seperti ini ya. Iya. Saya jawab ya, Neng Ulfi. Ini luar biasa nih. Serangan balik. Saya setuju. Karena kan kita punya agenda rutin tiap bulan kan. Teman-teman budayawan juga ada ruang di situ. Saya tadi malah bilang kan, kenapa enggak bikin tren pengantin Bekasi 2026? Nah, ini kan tadi kalau bahasanya Empok Aceh ini kan tukang kembang nih, ya kan? Tukang kembang yang banyak ini, ya kan? Masing-masing punya inovasi ya. Bagaimana menampilkan pengantin Bekasi di 2026 ini menjadi daya tarik buat orang-orang yang akan melakukan melangsungkan pernikahan. Pilihannya jatuhnya ke teman-teman ini, maksudnya ke pengantin Bekasi gitu loh. Kita bikin aja eventnya kan. Bikinlah misalnya parade pengantin Bekasi 2026 gitu loh. Kayaknya kita mau siap-siap aja, asik-asik aja kan. Tinggal koordinasi nanti dengan Ketua Dewan Kesenian
Kabupaten Bekasi gitu kan. Tempatnya udah ada gitu, tinggal pelaksanaan aja. Kayak kemarin juga beberapa teman sudah melakukan kegiatan-kegiatan kebudayaan. Kalau tadi sih saya jawab saya bisa lah gitu, tinggal jalan aja. Balik lagi. Iya. Tinggal bikin. Kalau wedding organizer, ntar kita ini juga lah, kita ada beberapa kita, kenalan ya, kita ya. Kita sendiri juga nggak apa-apa gitu loh. Di DKKB sendiri kan sudah komplit tuh Bang. Siap. Iya benar. Siap. Dari mulai di sana kan banyak komite-komite ya. Iya. Selain komite tata rias, ada komite dangdutnya, Musik, ada musik, musik, ada betul. layar tancap juga ada Iya, bahkan. betul. Luar biasa. Jadi memang di DKKB itu komplit ya, semua komite tergabung di dalamnya. Jadi barangkali kami ya tantangan nih TAC tadi Siap sudah. ya? Iya. Insya Allah siap. Iya. Insya Allah kami siap dari komite tata rias ya. Komite Tata Rias DKKB ini untuk bekerja sama pastinya. Siap. Nih Bang Oman yang di sini harus jadi ujung tombak. Berarti mengajak tukang kembang ya. Tukang kembang ya. Tukang kembang. Banyak yang memang yang concern di pengantin Bekasi ini ya. Jadi gini, kami itu kan Komite Tata Rias DKKB ya. Walaupun ya kami skillnya otomatis tata rias. Jadi mendalami semua tata rias dari bukan hanya pengantin Bekasi, pengantin apapun yang sudah kami pelajari gitu kan. Dan kami mengikuti tren juga ya Teh ya. Mengikuti tren ya, tadi kata Teh Aceh bilang mayoritas sekarang nih klien kami itu ingin seperti artis Anu gitulah yang lagi tren gitu. Sehingga ini tantangan buat kami. Kami selalu belajar dan belajar. Jadi wadah Komite Tata Rias DKKB ini juga sebagai wadah untuk kami sharing di sana. Makanya per 2 bulan kami kopdar di sana mempelajari beberapa hal yang memang yang perlu kita pelajari. Seputar tata rias. Jadi poinnya gini, saya potong dulu. Poinnya gini, Neng Ulfi, mereka itu apapun bisa. Ya kan, tuh riasan bahkan dari negeri sana yang seberang sana, negeri manapun mereka bisa. Cuma karena tanggung jawab kebekasian, maka digalilah pengantin Bekasi ini gitu loh. Berarti dikerucutkan lagi temanya ya, Tata Rias Bekasi ya. Gitu. Iya, Pok, silakan, Pok. Jadi kalau boleh memang kita itu sebetulnya secara komunal itu kita sudah banyak ya Bun ya, dari segi keahlian untuk menampilkan tata rias pengantin Bekasi itu. Hanya saja mungkin ruangnya gimana caranya bisa dibuat lebih bergengsi gitu. Khusus untuk para pria sendiri kadang begini Pak Bang gitu ya. Untuk media eksibisi atau mengekspos itu jadi butuh acara yang memang komersil gitu juga, bisa menunjang publikasinya luas gitulah gitu. Jadi emang dari segi penata riasnya juga memang butuh ruang yang sekiranya emang bisa disupport dari berbagai macam pihak gitu, kayak media partner, mungkin dari pemerintah juga. Jadi nggak terkesan kita bikin event yang nggak dilihat orang gitu. Seperti itu sih Kak, mungkin ya kalau dari segi penata riasnya. Cuman mungkin nanti untuk ke klien gimana caranya, mungkin juga emang tidak terlepas gitu ya. Emang kita tuh harus didukung oleh kedinasan gitu ya. Bisa aja misalkan dari tadi seperti Bang Oman ceritakan ya, bahwasanya bisa nih yang Gen Z sekarang yang nikahnya itu di kantor KUA aja. Nah ini gimana caranya dia tahu nih ada loh aksesoris pengantin Bekasi Kembang Gede itu misalkan gitu ya. Jadi properti di KUA itu bukan hanya sekedar menampilkan, misalkan janji pernikahan seperti apa, bisa tuh eksibisinya di tiap KUA ditampilin gitu ya. Ini loh pengantin Bekasi seperti ini, minimal bannernya gitu. Nah seperti itu mungkin ya untuk awal pengenalan kepada masyarakat yang emang khusus kebutuhannya yang mau menikah nih, biar tepat sasaran. Seperti itu kali ya Bun. Di semua KUA Bang, nanti Bang. Jadi udah ada solusi kan, setidaknya mereka tahu ya kan, ini loh busananya pengantin Bekasi gitu kan. Kalau tadi kegiatan ini Dewan Kesenian Kabupaten Bekasi, Bang Iswandi sebagai ketua,
dan juga anggota dari salah satu ketua di BKMB Bagasasi kan tinggal di sinergi kan jalan. Kalau kena semuanya dengan semangat yang sama kayak gini aja, ini kan sekarang udah didengerin sama rekan Dakta kan. Iya, benar. Bohong aja kalau nggak tahu mereka tentang Bekasi kan. Yang gali pengantin Bekasi siapa, namanya Encing Haji Nur gitu kan, sama Empo Aceh gitu kan, yang lain-lain timnya gitu. Jadi kalau misalnya soal momentum itu menurut saya nih Neng Lutfi, memang harus kita buat. Siap. Gitu loh. Kenapa? Kalau tidak disosialisasikan, tidak diperkenalkan juga lama-lama akan hilang kan. Ya ada titik jenuh juga kan ketika orang menggali hasil temuannya udah banyak, udah panjang, kok nggak jalan-jalan nih, stuck nih kan. Gemes juga mungkin kalau jadi orang nomor satunya semuanya instruksi jalan gitu kan. Ini kan problemnya kita harus bersinergi. Nah, PR tadi itu ya kan kalau disinergikan, dikerjasamakan, dipikirkan bareng-bareng, insyaallah nggak berat lah Encing Haji ya, Pok ya. Jadi barusan juga udah ketemu tuh, tiap KUA dimunculnya itu gambar tuh. Buat bannernya aja. Iya, betul bisa. Tinggal sowan lah kita nanti audiensi misalnya gitu kan. Kita tunggu ini ya acaranya ya. Butuh modal boleh Bu? Kalau modal mereka uang udah nggak berseri lah gitu. Modelnya. Oh model itu. Iya. Saya tadi mungkin modal. Model. Kalau butuh model ya. Nah biasanya kan keluarnya gitu. Kayaknya ini kayaknya siap deh. Iya. Bang Oman ini udah bicara modal nih. Oh, iya. Sepertinya sudah punya bayangan nih. Udah gemes banget nih mau support ya. Amin. Pokoknya nanti kalau ada pernikahan massal kota kabupaten, ini loh ada solusi. Ini kan ada alternatif pilihan. Kalaupun ada 36 sekarang ya, provinsi atau apa tuh, nanti Bekasi yang muncul. Jawa Barat dari sekian banyak kabupaten kota, ya kan, kota Bekasi kabupaten, ini loh ada loh pengantin Bekasi. Iya. Tidak memonopoli tapi mensosialisasikan bahwa pengantin Bekasi memang menjadi bagian dari perjalanan sejarah panjang kota dan kabupaten. Kalau nggak dipertahankan bisa hilang. Gitu loh. Itu Neng. Siap. Kayak kalau ngomong ini nggak habis-habis ya. Sampai besok aja. Kalau dulu kan sempat hilang karena memang tergerus zaman ya. Iya, benar. Makanya kami tergerak untuk menggali. Nah, sekarang hasil penggalian pun ya tetap harus disosialisasikan. Ya, alhamdulillah nih malam ini Radio Dakta memberikan kesempatan kepada kami untuk bincang-bincang masalah pengantin Bekasi. Siap. Insya Allah kedepannya lebih baik lagi, lebih terkenal lagi ya. Iya, dan juga mudah-mudahan ya Bunda ya melalui siaran di Radio Dakta ini masyarakat semakin tertarik ya Bun ya. Kayak gimana sih sebenarnya langsung mudah-mudahan yang lagi dengerin tuh langsung searching nih. Kayak gimana nih? Gimana sih nih ya? Bener kan, jadi minimal membangun rasa penasaran masyarakat ya secara umum, khususnya untuk masyarakat Bekasi gitu. Siap. Dari Bang Oman juga siap ya membantu teman-teman kita ini. Ya kita bersinergi. Kalau tadi ada kesulitan, masa sih para penguasa di Bekasi kota kabupaten nggak support tentang perjalanan panjang sejarah kota kabupaten ini gitu kan. Ya mudah-mudahan dengan malam ini kita sampaikan, rekan Dakta mendukung, semuanya terlibat sesuai dengan harapan. Amin. Kedepannya lebih baik lagi ya insya Allah. Terima kasih Ibu sudah hadir. Sama-sama. Senang sekali bisa datang ke Dakta. Bang Oman terima kasih. Kita tunggu lagi nanti tema-tema yang menarik lagi ya. Siap. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyok dengerin Gali Sejarah Budaya Bekasi bareng BKMB Bagasasi.